Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Struktur Data semester 2. Mata kuliah ini akan disampaikan secara tim teaching dan saya akan mengampu untuk 2 kali pertemuan di matkul ini. Baiklah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan struktur data. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Pertama, tentang konsep struktur data. Yang kedua, perbedaan antara konsep struktur data dengan algoritma dan apa hubungannya antara kedua itu. Yang ketiga, manfaat struktur data. Dan yang terakhir, jenis struktur data. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menanyakan terlebih dahulu, apa sih struktur data itu? Kemudian, apa yang dimaksud dengan struktur? Lalu, apa yang dimaksud dengan data? Struktur data terdiri dari dua kata, yaitu struktur dan data, di mana struktur sendiri itu didefinisikan suatu susunan atau bentuk atau pola, sedangkan data itu adalah suatu fakta, di mana fakta itu tentang kenyataan yang dapat disimpan, direkam, atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, simbol, atau sinyal yang telah disediakan di setiap komputer. Jadi, struktur data adalah sebuah proses bagaimana menyimpan, menyusun, dan mengurutkan data dalam memori komputer agar dapat dipergunakan secara efisien. Ini merupakan sebuah bagian dari ilmu pemrograman dasar yang mempunyai karakteristik yang terkait dengan sifat dan cara menyimpan sekaligus penggunaan atau pengaksesan data. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pemrograman konsep algoritma. Nah, apa sih bedanya antara konsep algoritma dengan konsep struktur data? Algoritma merupakan langkah atau prosedur yang ditunjukkan untuk memanipulasi data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manipulasi data? Manipulasi data itu adalah proses pengolahan data menjadi informasi yang lebih berguna. Di sini ada dua fungsi yang digunakan, yaitu fungsi string sama fungsi aritmatika yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Contohnya, algoritma yang diperlukan untuk memasukkan data ke dalam suatu struktur data atau untuk mencari suatu data yang tersimpan di dalam struktur data. Algoritma sendiri memiliki 3 struktur dasar. Yang sudah kalian pelajari di semester pertama ada sequential, kemudian seleksi, kemudian ada pengulangan. Antara struktur data dan algoritma tidak dapat dipisahkan karena jika kita membicarakan struktur data, maka tidak akan lepas dari algoritma. Kenapa seperti itu? Karena struktur data sudah dijelaskan di depan tadi sebagai tempat untuk menyimpan, untuk mengurutkan suatu data. Sedangkan algoritma itu merupakan prosesnya atau alatnya. Struktur data menjadi dasar langkah awal perancangan program. Ini merupakan gambaran dari hubungan antara algoritma dengan struktur data, di mana struktur data sendiri sebagai wadah data atau tempatnya, sedangkan algoritma untuk pemanipulasi data. Nah, ini contoh dari gambaran penggunaan struktur data di sebuah rumah sakit, di mana struktur data digunakan untuk penanganan manual kartu pasien,
Semua data disimpan terurut dan dikelompokkan berdasarkan huruf pertama dari nama pasien yang ada di database. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pada saat pencarian data. Fungsi dari struktur data. Ini merupakan sampel penulisan di sebuah program. Ada integer itu tipe datanya, kemudian yang di kolom itu adalah susunan struktur data menggunakan array. Beberapa pakar memberikan formula bahwa program terdiri dari struktur data dan algoritma, di mana program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan algoritma adalah metode atau tahapan sistematis dalam program. Program ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi, jika kita sebut bahwa program adalah suatu implementasi bahasa pemrograman. Bagaimanapun juga, struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada suatu program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Sedemikian juga sebaliknya. Menilai sebuah algoritma ketika manusia berusaha memecahkan masalah, metode, atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah kemungkinan bisa lebih dari satu, dan kita memilih mana yang terbaik di antara teknik-teknik ini. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga program lebih efisien dan sederhana. Kemudian membuat program lebih ringan, lebih elegan, lebih mudah, dan lebih mampu berkinerja tinggi. Lalu program berjalan membutuhkan waktu beberapa detik, di mana struktur yang lain mungkin akan membutuhkan ribuan detik. Nah, jenis struktur data ada dua, yaitu struktur data dasar dan struktur data lanjutan. Di mana struktur data dasar itu kita akan mempelajari tentang array sama record yang akan dibahas di bab selanjutnya. Kemudian di struktur data lanjutan ada linear sama non-linear. Di linear sendiri itu ada stack, queue, serta list, multi-list. Kemudian di non-linear ada pohon binar dan graph. Ini contoh aplikasi yang menggunakan struktur data yang berbentuk graph, yaitu mencari jarak terdekat antara dua kotak. Kemudian untuk sistem basis data, yaitu Oracle atau SQL Server, menggunakan struktur data B-tree atau hash table. Kemudian menghitung ekspresi seperti di slide menggunakan struktur data stack atau tree. Kenapa sih kalian harus belajar implementasi struktur data? Pertama, agar kalian mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing struktur data. Kemudian, cara terbaik untuk benar-benar dapat memahami masing-masing struktur data adalah dengan mengimplementasikan atau membuatnya. Yang ketiga, menyesuaikan struktur data yang ada untuk problem baru. Kemudian, melatih berpikir secara efisien. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pertemuan pertama struktur data. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Jika ada yang belum diketahui, bisa ditanyakan di forum diskusi. Mahasiswa wajib bertanya sekali, minimal sekali di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.